Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai Rasulullah, saya masuk Islam. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu wasi. Dia masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Salam ta'zim kami kepada guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat, shaimin wa shaiman yang dirahmati Allah, sidang jamaah salat subuh dan qiyamul lail tadi malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan balasan surga. Amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di tengah-tengah kita juga hadir mantan Bapak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, dan beliau juga mantan Gubernur Aceh, Bapak Dr. Azwar Abu Bakar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tanpa terasa Ramadan sudah kita jalani dengan baik, dan tinggal sepekan lagi kemudian kita akan berhari raya. Namun sebelum itu jangan lupa membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib bagi setiap jiwa, hatta sehingga orang tidak waras pun wajib, harus dibayar oleh keluarganya. Anak yang baru lahir wajib, hamba sahaya sekarang nggak ada lagi, zaman dulu ada, juga wajib. Setiap jiwa wajib dikeluarkan zakat fitrah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada sebuah peristiwa yang harus kita kenang pagi ini, yakni Fathul Makkah, penaklukan Makkah. Rasulullah lahir di Makkah, menerima wahyu di Makkah, dan beliau baru hijrah ke Madinah ketika beliau berusia 53 tahun. Sangat lama di Makkah. Tapi di Makkah itu tidak subur untuk menanam akidah Islam waktu itu, karena tokoh-tokoh kafir Quraisy sudah khatamallahu oleh Allah, sudah dicap hatinya oleh Allah, tidak mau beriman dan menjadi penentang Islam yang luar biasa, yang dimotori oleh pamannya Abu Lahab, dan juga ada Abu Jahal, sangat membenci Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk hijrah ke Madinah. Lalu Rasulullah hijrah ke Madinah, dan alhamdulillah 10 tahun di Madinah umat Islam mendapat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Setiap perang yang dipimpin oleh Rasulullah lebih kurang 9 kali selalu Islam menang. Rasulullah berpuasa di Madinah itu 7 tahun berturut-turut. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. 7 tahun Rasulullah berpuasa di Madinah. Malah masuk setengah 20 hari tahun ke-8 Rasulullah masih berpuasa di Madinah. Tapi tahun ke-8 itu terjadi penaklukan Makkah, Fathul Makkah. Rasulullah menaklukkan negeri tempat beliau lahir, tempat beliau menerima wahyu pertama, dan tempat beliau berdakwah di Makkah. Tetapi kemudian beliau hijrah, dan setelah kuat tahun ke-8, ini terjadi tanggal 20. Ada yang menyebutnya 21 dalam kitab Fiqh Sirah oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali menyebutnya Nabi juga berangkat bersama 10.000 umat Islam yang gagah, yang berpengalaman menuju Mekah. Di dalam perjalanan juga bergabung sampai nanti di Mekah menjadi 20.000. Begitu banyak orang ikut bersama Rasulullah untuk menaklukkan Mekah. Sampai di Mekah, Rasulullah membagi 3 jurusan. Ada yang masuk lewat Shib Amir, itu nama kampung di situ. Ada yang masuk lewat Jabal Hindi, itu Pasar Seng. Ada yang masuk satu jalan lagi lewat utara. Apa yang terjadi? Ternyata tidak pernah dikeluarkan pedang, tidak pernah. Apa juga? Ada satu kalimat yang diucapkan bergemuruh luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan terus menerus diucapkan Allahu Akbar, gemetar semua hati orang kafir. Kalimat itu kalau diucapkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, gemetar hati orang kafir. Tetapi kalau diucapkan oleh orang-orang yang belum kuat imannya, apalagi di bibirnya saja, tidak masuk dalam hatinya kalimat itu, orang kafir tidak gemetar, tidak kuat. Malah orang kafir turut mengucapnya. Ada cerita, walaupun anekdot nih, ketika gempa dulu tanggal berapa? 24 setelah gempa tsunami itu ya, di Penayung ketika gempa itu orang-orang Cina la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa orang-orang kafir mengucap la ilaha illallah? Karena meniru orang Islam. Tapi orang Cina itu tidak tahu apa hakikat la ilaha illallah. Jadi tidak gemetar hatinya. Tetapi coba bayangkan, ketika Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah, karena Rasulullah yang mengucapkannya, pedang Daksur itu jatuh. Padahal Daksur ini ingin membunuh Rasulullah. Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah, pedang Daksur itu jatuh. Kemudian Rasulullah, wahai Daksur, ambil pedangmu. Tapi tidak bisa lagi dia ambil pedang karena sudah lemah, lutut-lututnya sudah lemah, malah tidak bisa berjalan lagi.
Jangan susah. Tenang Daksur, tenang. Ini pedangmu. Kemudian Daksur si kafir itu mengambil pedangnya. Kira-kira 5 meter Daksur pergi, dia balik. Wahai Muhammad, saya masuk Islam. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu Daksur. Karena yang mengucapkan la ilaha illallah itu Rasulullah. Ini juga ukuran kepada kita. Kita selama ini kan juga orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sejauh mana la ilaha illallah itu tertanam dalam jiwa kita. Kadang-kadang tidak baik makhrajnya. Jadi juga tidak pas kalimatnya. Jadi tajwidnya. Maka harus kita dekati ulama. La ilaha illallah, bagaimana cara mengucapkannya. Sekarang ada orang yang mengucapkan setiap hari dia mengucap la ilaha illallah, tetapi bukan pahala yang dapat. Yang dapat adalah dosa. Dan dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Biasa orang awam la ilah, walaupun maknanya itu belum salah, tidak ada Tuhan, atau dia ucapkan illallah, juga itu dosa. Kalimah itu tidak boleh dipisahkan. La ilaha illallah tidak boleh setengah-setengah. Masalah tidak terdengar itu lain soal. Kadang-kadang ada orang mengucap la ilah, yang kedengaran la ilah belum dosa, karena dilanjutkan dengan illallah. Atau illallah kedengaran, la ilah tidak kedengaran, juga belum dosa. Yang berdosa apabila setengah kita ucapkan. Haram kita ucapkan setengah. Harus la ilaha illallah, harus sempurna. Nah, ini kalimat tauhid. Itu panjang uraiannya. Ulama tasawuf, ulama sufi, ulama tauhid, malah sangat banyak masalah la ilaha illallah ini harus kita ucapkan secara benar. Kembali kita kepada Fathul Mekah. Jadi apa yang terjadi orang-orang kafir, orang-orang yang pernah berbuat dosa besar, ingin membunuh Nabi yang belum tewas, tapi cukup banyak musuh-musuh Rasulullah sudah tewas di perang-perang, perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, sudah banyak yang tewas, tapi masih tersisa. Mereka lari ke gunung-gunung. Ketika tentara Rasulullah sudah tiba di Mekah, mereka lari ke gunung-gunung. Mereka lari ke laut, naik perahu menuju Ethiopia. Mereka lari. Tetapi Rasulullah mengumumkan 3 hal, itu menarik sekali. Yang pertama, barang siapa tinggal di rumahnya, tidak kemana-mana, berdiam di rumah, aman. Barang siapa masuk ke dalam Masjidil Haram, aman. Dan yang ketiga, barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan bin Harb, aman. Padahal Abu Sufyan masih kafir. Masih kafir Abu Sufyan. Walaupun kafir, Abu Sufyan adalah mertua Nabi. Karena Ramlah anak Abu Sufyan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tibalah berita ke telinga
Abu Sufyan, rupanya Muhammad menghormati saya ya. Kata Abu Sufyan. Iya, jawab paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Muhammad itu orang baik. Muhammad memuliakan Anda. Kalau Anda mau masuk Islam, luar biasa, sangat dekat dengan Rasulullah. Karena putri Anda adalah istri, salah seorang istri Rasulullah. Saya pikir-pikir dulu. Saya tanya dulu sama tokoh-tokoh lain. Abu Sufyan bertanya kepada sejumlah orang. Tapi yang paling penting, dia sangat ingin menemukan Ali bin Abi Thalib, ingin bertanya tentang Islam. Dia naik kuda dan mencari Ali bin Abi Thalib. Bertemu. Wahai Ali, bagaimana kalau saya masuk Islam? Oh, baik sekali paman, baik sekali. Masuklah Islam. Bawa saya kepada Rasulullah. Ya, Ali menitipkan Abu Sufyan kepada Abbas, paman Rasulullah. Abbas membawa Abu Sufyan menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Sufyan mengucap 2 kalimat syahadat. Ini terjadi tanggal 22 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah penaklukan Makkah, turun ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah, kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Dan setelah penaklukan Makkah itu berbondong-bondong, artinya ramai-ramai, satu-satu suku, 300 orang, 200 orang, 400 orang, kabilah itu suku, artinya uak, kabilah. Mereka berbondong-bondong. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah menaklukkan Makkah, menaklukkan Makkah, berbondong-bondong orang masuk Islam. Dan yang paling menarik, tidak pernah mengeluarkan pedang dari sarungnya, karena tidak perlu mengeluarkan senjata, karena hati mereka sudah lemah semua, keberanian mereka tidak ada lagi, yang cenderung hanya mereka masuk Islam. Itu luar biasa. Jadi penaklukan Makkah itu bukan dengan senjata, tapi dengan obor. Bahasa Aceh suluh lah. Jadi getut obor menyala, itu coba bayangkan 20.000 ya. Malah ada yang berpendapat lebih 20.000. Menyala semua. Jadi orang-orang kafir itu takut. Masih ingat siapa yang membunuh paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud? Itu namanya Washi, budak hitam. Itu budak Hindun. Hindun itu juga istri dari Abu Sufyan tadi kan? Oh, dari ayah Abu Sufyan. Mama Abu Sufyan, istri Harb. Jadi Hindun itu menyuruh Washi membunuh paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu. Jadi dia belum Islam. Dia ini habis saya ini. Muhammad telah menguasai Makkah. Habis saya.
tapi saya tidak mau masuk Islam. Saya akan lari ke Ethiopia. Saya akan naik bot atau perahu. Belum ada mesin waktu itu ya, perahu lah. Dia naik perahu, tapi beberapa jauhnya terjadi angin badai yang luar biasa. Tentu kapalnya itu hampir tenggelam. Dia bernazar, wahai Tuhanku, wahai Allah, kalau saya selamat dan badai tidak ada lagi, saya akan kembali ke Mekah. Selamatkan saya ya Allah. Saya akan kembali ke Mekah dan saya masuk Islam. Kemudian laut tenang, badai tidak ada lagi. Dia bilang sama tukang perahu, balik, kembalikan saya ke Mekah. Jadi tukang perahu itu kan dibayar ya. Balik sampai di pantai, ini Islam benar, Muhammad itu benar. Saya tidak perlu takut, walaupun saya membunuh pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud. Dia dengan gagah berani menjumpai Rasulullah ya, di Mekah. Wahai Rasulullah, saya masuk Islam. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadah. Itu Wahsy, dia masuk Islam. Tapi Rasulullah juga ada dendamnya. Kalau orang lain masuk Islam, Rasulullah senyum, Rasulullah melihat wajahnya, senang Rasulullah kepada orang masuk Islam. Nah, tetapi ketika Wahsy masuk Islam, Rasulullah tunduk, tidak mau melihatnya. Kemudian ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, wahai Rasulullah, kenapa engkau tunduk, tidak pernah melihat wajah Wahsy? Itulah saya sakit hati, dia membunuh paman saya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya Rasulullah, bukankah dendam, sakit hati itu tidak bagus? Saya tidak dendam, saya tidak sakit hati berlebihan. Saya mencintai paman saya Hamzah. Tapi ya Rasulullah, mungkin untuk engkau sebagai Rasul boleh begitu. Untuk kami umat engkau tentu tidak boleh begitu. Iya, saya pun sekarang akan menyelami Wahsy dan turut senang. Lalu Rasulullah memanggil kembali Wahsy, wahai Wahsy, engkau pembunuh paman saya, sehingga aku tidak bisa melihat wajahmu. Tetapi tadi, sekarang saya rela engkau menjadi umatku, orang yang beriman. Maafkan dan berpelukan. Wahsy dengan Rasulullah berpelukan. Ini di dalam kitab Sirah Nabawiyah ya. Kemudian Wahsy itu menjadi orang yang hebat, dan dia juga nanti yang membunuh Nabi palsu Musailamah Kadzdzab. Wahsy menurut para ulama sirah masuk surga, dia masuk surga walaupun terlambat masuk Islam, karena Islamnya bagus, tidak ada hipokrit, tidak ada kemunafikan, bukan takut kepada Rasulullah, tetapi karena Allah dia masuk Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, inilah yang perlu kita kenang semua. Fathul Makkah, penaklukan kembali Makkah setelah 8 tahun Makkah menjadi negeri yang Rasulullah tidak di situ. Padahal Rasulullah sangat mencintai Makkah. Yang pertama mencintai Makkah adalah Nabi Ibrahim. Itu kan nenek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim mencintai Makkah. Maka Rasulullah pun
sangat mencintai Mekah. Karena Mekah itu kiblat, Mekah itu tempat Ka'bah, Mekah tempat Nabi lahir, Mekah tempat Rasulullah berumah tangga menerima wahyu. Semua anak-anak Rasulullah, 7 orang anak Rasulullah lahir di Mekah semuanya. Jadi luar biasa Mekah, dan Allah telah memilih Mekah sebagai tanah yang paling suci. Setelah itu Madinah, setelah itu Baitul Maqdis. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mencintai sirah Rasulullah itu juga wajib. Siapa yang mengatakan wajib? Ulama besar Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, ulama Mesir. Wajib bagi umat Islam mempelajari riwayat Nabi, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya lebih mencintai Muhammad, mencintai keluarga Muhammad, mencintai keturunan Muhammad. Lihat di Jakarta, betapa banyak orang-orang muslim mencintai Habib ya, Habaib. Karena keimanan itu memang ada hadis. Tapi di Jakarta itu ada juga kelompok-kelompok yang membenci Habib. Banyak. Habib dibenci. Saya takut mereka itu tidak mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka itu muslim. Kita di Aceh alhamdulillah mencintai Habib, Said, Syarifah, kita cintai. Dan yang paling baik di Aceh ini, orang Aceh juga tidak pernah menyembah-nyembah Habib, karena tidak perlu juga, sekedar saja kita muliakan, karena mereka keturunan Rasulullah. Jangan juga berlebih-lebihan. Nah, di Aceh bagus tentang ini ya. Dan dalam sejarah Habib-habib di Aceh sangat berjasa untuk republik ini, untuk Aceh ya, sangat berjasa. Dan orang itu adalah pendakwah-pendakwah Islam yang sudah sangat berjasa kepada Aceh. Jangan membenci Habib. Kalau kita sudah membenci Habib, artinya kita semakin jauh dengan Islam. Nah, tapi jangan juga mengkultus berlebih-lebihan. Demikian, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا
يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا
بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال